Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Antropologi Pendidikan. Nah, bagaimana perubahan sumber belajar tersebut mempengaruhi proses pendidikan dan pewarisan nilai budaya dalam masyarakat? Nah, jadi di sini enkulturasi itu merupakan proses di mana individu mempelajari nilai, norma, kepercayaan, serta praktik budaya dari masyarakat, baik secara sadar maupun tidak secara sadar. Nah, dalam konteks perubahan sumber belajar oleh anak-anak, itu tentu ada dampak positif dan negatif. Nah, dampak positifnya seperti perluasan wawasan lintas budaya, demokrasi pengetahuan, serta enkulturasi pasif bukan pasif. Lalu yang kedua adalah dampak negatif. Nah, dampak negatifnya seperti disorientasi nilai, enkulturasi tanpa filter, erosi budaya lokal, dan fragmentasi identitas kolektif. Jadi, perubahan sumber belajar ke platform digital itu tidak menghentikan enkulturasi, melainkan mengubah siapa dan apa yang dienkulturasikan. Nah, tantangan terbesar itu bukan melarang teknologi digunakan, melainkan memastikan bahwa keluarga, sekolah, komunitas tetap menjadi kompas nilai yang lebih kuat, sehingga anak mengkonsumsi budaya digital secara kritis tanpa kehilangan akar identitasnya. Nah, jadi teknologi itu merupakan alat, tetapi nilai adalah fondasi. Nah, enkulturasi yang sehat terjadi ketika keduanya berjalan beriringan bersama, bukan saling menghentikan satu sama lain. Ketimpangan sosial dalam pendidikan bukan sekedar siapa yang pintar atau malas, melainkan soal struktur masyarakat yang secara sistematis memberi peluang yang berbeda kepada kelompok-kelompok tertentu. Nah, sosiolog Pierre Bourdieu menyebutkan sebagai reproduksi sosial. Nah, jadi kemiskinan dan keistimewaan cenderung diwariskan lintas generasi melalui sistem pendidikan. Nah, di sini faktor budaya yang mempengaruhi akses pendidikan. Sebagai contoh, pandangan budaya tentang pendidikan perempuan. Di sejumlah daerah di Indonesia, norma budaya masih menetapkan peran perempuan dalam bidang domestik, di mana anak perempuan dianggap tidak perlu sekolah tinggi karena akhirnya akan kembali ke dapur dan menikah mengurus rumah tangga. Akibatnya, angka putus sekolah perempuan di daerah tertentu, contohnya seperti NTT, Papua, atau Kalimantan, lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Hal ini bukan karena kemampuannya yang tidak memadai, tetapi karena konstruksi budaya yang membatasi. Kemudian faktor lingkungan sosial. Nah, segregasi sosial dan jaringan relasi. Di kota besar, anak-anak dari keluarga menengah atas bersekolah di institusi yang sama. Mereka di sana membangun jaringan yang kelak berguna untuk karir mereka ke depannya. Sementara anak-anak di pedesaan tidak hanya kekurangan fasilitas saja, tetapi mereka kekurangan relasi, sehingga itu mempersempit peluang mereka untuk menjadi sukses. Jadi, kesenjangan pendidikan antara kota dan desa bukan semata masalah infrastruktur, melainkan hasil dari akumulasi faktor budaya dan sosial yang saling mengunci satu sama lainnya. Lalu kemudian yang ketiga, bagaimana anak-anak menghadapi perbedaan nilai. Nah, psikologi perkembangan menawarkan beberapa mekanisme yang digunakan anak dalam menavigasi konflik nilai tersebut. Yang pertama yaitu kompartementalisme, di mana anak memisahkan nilai sesuai konteks, patuh di rumah, kritis di sekolah, bebas di media sosial. Nah, hal ini bukan kemunafikan, melainkan adaptasi sosial. Namun resikonya adalah identitas yang terfragmentasi,
Anak jadi tidak memiliki nilai inti yang konsisten, artinya nilai yang dia anut itu selalu berubah-ubah sesuai dengan kondisi dia pada saat itu. Nah, lalu yang kedua adalah seleksi nilai, di mana anak secara aktif memilih nilai mana yang paling resonan atau mana yang paling relevan dengan kebutuhan emosionalnya. Nah, nilai-nilai ini memberi rasa diterima, dihargai, menyenangkan, dan tentu cenderung lebih mudah untuk diadopsi dan diterima. Hal ini jadi alasan mengapa nilai dari influencer media sosial itu lebih sering mengalahkan nilai orang tua yang dari rumah. Lalu kemudian negosiasi dan hibridasi. Nah, anak-anak yang lebih matang secara kognitif melakukan sintesis atau mengambil elemen dari berbagai sumber dan membentuk sistem nilai norma baru yang merupakan perpaduan ketiganya. Inilah yang disebut dengan pembentukan identitas aktif dalam teori Erik Erikson. Lalu yang keempat, yaitu internalisasi nilai yang dominan. Nilai dari lembaga yang paling intens, konsisten, dan emosional, interaksinya itu cenderung terinternalisasi yang paling dalam. Nah, disinilah pertarungan sesungguhnya antara ketiga lembaga tersebut. Anak masa kini bukan penerima nilai yang pasif, mereka adalah negosiator yang aktif, yang setiap hari memilah, menimbang, mengadaptasi nilai dari berbagai sumber. Nah, kapasitas negosiasi ini sangat bergantung pada kematangan kognitif dan emosional mereka, yang tentu sebagian besar masih dalam tahap perkembangan. Nah, dalam konteks ini, media digital menang secara kuantitas, tetapi keluarga tetap menjadi penentu kualitas, fondasi dari sebuah nilai. Nah, sekolah ini berada di tengah, yang sayangnya sampai sekarang belum dapat dimaksimalkan untuk menjadi jembatan antara media digital dan nilai norma yang dari rumah. Lalu yang keempat adalah perubahan pola pengasuhan akibat kesibukan orang tua bukan hanya sekedar masalah psikologi anak. Ini adalah krisis reproduksi nilai budaya yang berdampak pada jangka panjang pada keberlangsungan identitas kolektif masyarakat. Dalam perspektif Bourdieu, habitus tidak terbentuk melalui praktik keluarga akan diisi oleh habitus lain. Dan di era ini, yang paling siap mengisi kekosongan itu adalah industri budaya digital global, yang tentu tidak memiliki kepentingan dalam pelestarian budaya lokal. Kemudian pertanyaan yang kelima, multikulturalisme itu bukan hanya sekedar mengakui bahwa perbedaan itu ada, melainkan secara aktif menghargai, merayakan, kemudian memperdayakan perbedaan sebagai kekuatan, bukan sebagai ancaman. Mengapa bully dan diskriminasi masih saja terjadi di sekolah-sekolah? Nah, jawabannya, sekolah memproduksi hierarki sosial. Menggunakan perspektif Bourdieu, sekolah bukan ruang yang netral. Ia secara tidak sadar mereproduksi nilai kelompok dominan sebagai standar normalitas. Nah, lalu kemudian kurikulum yang monokultural. Buku teks nasional masih didominasi perspektif satu budaya. Contoh tokoh sejarah mayoritas dari Jawa, contoh makanan dalam soal matematika sering makanan urban, ilustrasi keluarga hampir selalu keluarga inti dari kelas menengah. Anak dari latar belakang yang berbeda tidak melihat cerminan dirinya dalam kurikulum tersebut. Nah, ini menciptakan perasaan tidak dimiliki atau tidak dianggap dalam sebuah instansi. Kesimpulannya, membangun sekolah yang multikultural bukan hanya proyek satu hari atau satu program saja. Ini adalah transformasi budaya institusional yang membutuhkan komitmen dari semua lapisan, dari
kurikulum, pedagogi, kebijakan, dan manusia-manusia yang menggerakkannya. Nah, sekolah yang benar-benar multikultural bukan sekolah yang tidak memiliki konflik, melainkan sekolah yang memiliki kapasitas untuk mengelola perbedaan secara konstruktif, mengubah potensi konflik menjadi pembelajaran, dan menjadikan keberagaman bukan sebagai beban yang harus ditolerir, tetapi kekayaan yang harus dirayakan. Nah, jadi pendidikan yang baik bukan yang membuat semua anak sama, melainkan yang membuat setiap anak merasa bahwa dirinya itu berharga dengan segala keunikan latar belakang, dengan segala keunikan latar belakang keluarga, budaya, agama, dan lain sebagainya.